Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar semuanya? Tentu dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan Ibu Francisca Tama membawakan materi geografi. Jadi hari ini kita belajar geografi. Nanti belajarnya seperti biasa, ya kan? Seperti biasa. Yang kau siapkan itu adalah buku catatanmu, buku paketmu. Tetap semangat anak-anak ibu, ya kan? Tetap jaga kesehatan, tetap ikuti anjuran protokol kesehatan dari pemerintah, ya. Jangan lupa kalau keluar rumah menggunakan masker. Oke anak-anak ibu, kelas 8. Hari ini kita mulai materi kita yang pertama tentang materi letak geografis Indonesia. Tentang letak geografis ataupun letak kondisi Indonesia. Oke, ini dia materinya. Untuk anak-anak ibu, yang pertama materi kita tentang luas dan batas teritorial Indonesia. Itu nanti ada daratan, ada lautan. Indonesia merupakan negara kepulauan. Jadi bisa kita perhatikan ada di sana lebih luas perairan dibandingkan daratan. Luas perairan adalah 3.257.483 km kuadrat dan daratan itu adalah 1.922.570 km kuadrat. Jadi di sini dijelaskan lebih luas perairan dibandingkan daratan. Jadi anak-anak ibu, Indonesia dikatakan ataupun disebut sebagai negara maritim. Selanjutnya, itu ada batas-batas wilayah Indonesia. Yang kita perhatikan yang pertama, batas sebelah utara itu adalah negara Malaysia. Ada dia termasuk negara Singapura, termasuk Filipina dan Laut Cina Selatan. Yang kedua, masuk dia sebelah selatan. Kalau di selatan ada Australia, ada Timor Leste, ada Samudra Indonesia. Yang ketiga ada dia bagian barat. Bagian barat disebut Samudra Indonesia. Bagian timur nanti berbatasan dengan Papua, Timor Leste, dan Samudra Pasifik. Selanjutnya tentang kondisi geografis. Kondisi geografis di sini dijelaskan daratan itu berbeda-beda. Ada yang disebut daratan tinggi, daratan rendah, dan pantai. Daerah-daerah tersebut tentunya dapat diketahui dari letak suatu wilayah. Yang pertama, itu posisi daerah. Maksudnya posisi daerah letak suatu tempat dengan tempat yang lain. Yang kedua, kehidupan penduduk di daerah lain. Yang ketiga, latar belakang sejarah atau pengaruh yang pernah ada yang datang ke tempat tersebut. Oke, selanjutnya anak-anak ibu jelaskan kondisi letak Indonesia itu pembagiannya ada 3. Yang pertama dilihat dari letak astronomis, yang kedua dilihat dari letak geografis, yang ketiga letak geologis. Yang pertama ibu jelaskan itu tentang letak astronomis. Letak astronomis yaitu letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Yang pertama di sini ibu jelaskan garis lintang. Garis lintang itu merupakan garis tentang pembagian iklim. Yang kedua, garis bujur. Garis bujur itu adalah tentang pembagian waktu. Di sini dijelaskan anak-anak ibu, letak astronomis Indonesia berada di posisi garis 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Akibatnya, Indonesia memiliki iklim tropis. Yang kedua, Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi dan penyinaran matahari sepanjang tahun. Maksudnya di sini Indonesia memiliki 2 iklim. Iklim
musim kemarau dan memiliki musim hujan. Jadi, berdasarkan iklim tropis tadi, Indonesia memiliki dua musim. Yang pertama, musim hujan dan musim kemarau. Kemudian yang ketiga, Nak, akibat dari iklim tropis tadi, Indonesia memiliki tanah yang subur pada lahan pertanian. Yang terakhir, banyak terjadi penguapan sehingga kelembapan udara yang cukup tinggi. Kenapa? Karena curah hujan yang sangat tinggi. Selanjutnya, Ibu jelaskan nomor 3 dulu. Sebelum kita ke letak geografis, letak geologis. Letak geologis itu adalah letak suatu daerah berdasarkan struktur batuan yang ada pada kulit bumi. Kenapa? Kemarin sudah pernah Ibu jelaskan. Letak geologis itu adalah letak yang menghubungkan antara letak bagian ataupun gejala-gejala dari dalam bumi dan gejala-gejala dari luar bumi. Berarti ini nanti letak geologis dilihat dari letak yang mempengaruhi kemiringan permukaan bumi ataupun disebut relief permukaan bumi. Di sini nanti letak geologis itu mempengaruhi keadaan batuan, jalur-jalur pegunungan, dan sudut formasi geologinya. Ini nanti ada dua, Nak, ya. Indonesia terletak pada pertemuan dua pegunungan muda. Itu nama pegunungannya pegunungan apa? Pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Yang terakhir Ibu jelaskan tentang letak geografis. Letak geografis, letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataan. Maksudnya hubungan antara suatu wilayah dengan wilayah yang ada di sekitarnya. Jadi di sini letak geografis itu disebut dengan juga letak relatif ataupun relatif karena posisinya ditentukan dengan apa yang membatasi wilayah tersebut. Jadi di sini, Nak, ada hubungan yang sangat erat antara satu wilayah dengan wilayah yang ada di sekitarnya. Oke, sampai di sini kira-kira paham anak-anak Ibu? Jadi kau pahami dulu materi yang Ibu sampaikan. Nanti setelah paham, lalu kau tulis di buku catatanmu. Oke? Nanti kita lanjutkan diskusi kita di grup WA. Sampai di sini dulu penjelasan Ibu. Mudah-mudahan kalian paham. Terima kasih.